Kali ini kita bakal bahas soal Dalberto di Arema FC, seorang striker bintang yang nasibnya bisa dibilang jungkir balik di tengah musim. Ada apa sih sebenarnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang striker yang udah nyetak 10 gol, tiba-tiba kok perannya jadi beda? Oke, kita telusuri dari awal mulanya. Oke, biar ngerti apa yang terjadi sekarang, kita harus flashback sedikit nih. Balik ke masa di mana nama Dalberto itu ya identik dengan gol. Awalnya itu menjanjikan banget loh. 10. Bukan angka biasa, ini jumlah gol yang dicetak Dalberto di awal musim. Angka ini langsung menempatkan dia di jajaran striker paling ganas di liga. Dia itu udah kayak mesin gol andalan timnya. Dan dia pede banget. Secara terang-terangan dia bilang pengen jadi top skor. Waktu itu Arema FC benar-benar bergantung sama dia buat cetak gol dan kelihatannya dia menikmati banget peran itu. Tapi tiba-tiba semua berubah. Keran golnya seakan-akan mampet total. Nah, masa-masa sulit inilah yang memicu perubahan besar. Bukan cuma di lapangan, tapi juga ke pribadinya dia. Di sini kelihatan banget kan seberapa lama dia puasa gol. Setelah gol ke-10 di awal November, dia sempat pulang ke Brazil. Tapi pas balik lagi, magicnya di depan gawang kayak hilang gitu aja. 2 bulan loh, tanpa 1 gol pun. Tekanan ini jelas ngaruh banget. Sikapnya yang tadinya vokal dan penuh percaya diri, jadi berubah 180 derajat. Dia jadi lebih diam, bahkan sampai ngindarin media. Mungkin biar bisa lebih fokus buat nemuin lagi sentuhan emasnya. Nah, waktu mesin gol utamanya lagi seret, tim pelatih Arema FC sadar mereka harus ngelakuin sesuatu. Sebuah perubahan taktik pun disiapin. Dan ini bakal mengubah segalanya. Dan datanglah wajah baru. Seorang striker bernama Joel Vinicius langsung dikasih posisi sebagai penyerang utama. Tentu aja ini langsung bikin orang bertanya-tanya. Terus nasib Dalberto gimana? Muncul kekhawatiran soal persaingan langsung. Nah, ini bagian yang paling menarik. Lihat deh kutipan dari pelatihnya. Dia nggak ngelihat ini sebagai persaingan, tapi justru sebagai potensi duet maut. Dia bahkan ngasih contoh 2 legendaris Brasil di Piala Dunia 94, Romario dan Bebeto. Wah, visinya jauh ke depan ya. Jadi inilah inti perubahannya. Dalberto sekarang bukan lagi ujung tombak. Posisinya digeser jadi penyerang sayap. Ini bukan cuma ganti posisi biasa oh. Ini perubahan total soal peran, fokus, sampai tanggung jawabnya di lapangan. Terus apa aja tugas baru Dalberto sebagai pemain sayap? Ya, dia nggak lagi cuma mikirin cara nembak ke gawang. Sekarang dia harus main lebih melebar, ngebuka ruang, nyiptain peluang buat temennya, dan bahkan harus ikut turun bantu pertahanan. Ini benar-benar ujian adaptasi yang luar biasa buat dia. Pergeseran peran ini jelas ninggalin banyak pertanyaan besar nih. Bukan cuma soal masa depan Dalberto sendiri, tapi juga buat klub. Jadi pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah duet baru ini justru bisa bikin bintang Dalberto bersinar lagi atau malah makin meredup? Cuma waktu yang bisa jawab, apakah duet ini bakal selegendaris Romario dan Bebeto atau malah jadi akhir dari era seorang mesin gol yang pernah kita kenal?